selamat pagi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang nilai stasioner. Jika ada yang bertanya apa itu nilai stasioner, maka kalian bisa menjawab bahwa nilai stasioner itu adalah nilai fungsi pada saat tidak naik maupun tidak turun. Jadi untuk suatu fungsi f(x) dikatakan mencapai stasioner jika turunan pertama atau f aksen x itu sama dengan 0. Untuk fa, jika kalian sudah mendapatkan nilai x-nya nih sama dengan a dan kamu substitusikan ke suatu fungsi, maka fa itu adalah nilai stasioner f pada x sama dengan a. Ada 3 jenis fa, yaitu nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok. Fa dikatakan merupakan nilai maksimum jika kamu substitusikan nilai a negatif. Negatif itu berarti berada di sebelah kiri nilai a-nya. Jika kamu substitusikan ke fungsi turunan pertamanya atau f aksen a negatif itu lebih besar dari 0, dan jika kamu substitusikan dari sebelah kanan a positif ke fungsi turunan fungsi pertamanya didapat hasilnya kurang dari 0, maka dikatakan fa-nya merupakan nilai maksimum. Fa dikatakan nilai minimum jika f aksen a negatif kurang dari 0, sedangkan f aksen a positif lebih dari 0. Untuk titik belok itu jika kamu substitusikan f aksen a negatif kurang dari 0 dan f aksen a positifnya juga kurang dari 0, atau f aksen a negatif lebih dari 0 dan f aksen a positif lebih dari 0. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan turunan kedua dari suatu fungsi untuk menentukan jenis stasioner. Turunan kedua artinya fungsi tersebut diturunkan 2 kali. Jadi kamu mencari dulu f aksen x, setelah itu lanjutkan dengan f2 aksen x. Jadi diturunkan 1 kali lagi. Syarat suatu fungsi mencapai stasioner di x sama dengan a itu adalah f aksen a sama dengan 0, sama ya dengan yang di atas. Mencapai maksimum jika f2 aksen a itu negatif. Kalau untuk turunan kedua substitusinya lebih sedikit karena kita hanya menggunakan turunan kedua dan yang disubstitusikan. Kalau hasilnya negatif, maka stasioner tersebut maksimum. Jika hasilnya positif, maka stasioner tersebut minimum, dan jika sama dengan 0, maka disebut titik belok. Kalau menggunakan turunan pertama, berarti kamu harus mensubstitusi f aksennya dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi harus 2 kali substitusi. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis nilai stasioner. Jadi kita bahas contoh soalnya. Di sini diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 32. Tentukan titik stasioner beserta jenisnya. Oke, kita jawab. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari turunan pertama dari fungsi f(x) tersebut. Kita turunkan, kalau x kuadrat turunannya adalah 2x dan positif 4x turunannya adalah positif 4. Untuk nilai stasioner itu dapat diperoleh dari f aksen x sama dengan 0. Jadi kita buat f aksennya ini 2x ditambah 4 itu sama dengan
0. Nah, berarti di sini cari nilai X-nya, yaitu diperolehlah nilai X-nya negatif 2. Nah, ini adalah nilai X-nya pada saat nilai tersebut, nilai stasionernya ya. Oke, sekarang kita akan mencari jenis stasioner dengan menggunakan turunan pertama. Nah, di sini kan X sama dengan negatif 2, itu kan berarti A-nya itu sama dengan 2. A-nya sama dengan negatif 2. Berarti pada kiri A itu bisa kamu ambil angka negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Katakanlah kita mengambil nilai negatif 3. Dan di sebelah kanan, nah ini A, di sebelah kiri itu A negatif, kalau di sebelah kanan itu A positif. Itu bisa kita ambil angka negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang paling mudah kita ambillah nilai 0. Kedua nilai ini kamu substitusikan ke persamaan fungsi turunan pertamanya. Berarti sini kita substitusi. Di F aksen negatif 3 kamu substitusi 2 dikali negatif 3 ditambah 4, berarti hasilnya adalah negatif 2. Dan F aksen 0, berarti kita substitusi juga 2 dikali 0 ditambah 4, maka hasilnya 4. Nah, maka diperolehlah F aksen negatif 3 itu A negatif, nilainya negatif 2, berarti kurang dari 0. Dan F aksen 0 yaitu A positif, maka diperolehlah nilai positif 4. Kalau positif 4 berarti lebih dari 0. Berarti menurut aturan kalau F aksen A negatif kurang dari 0 dan F aksen A positif itu lebih dari 0, berarti nilai stasionernya itu adalah stasioner minimum. Nah, ini jenisnya stasioner minimum. Sekarang jenisnya ini sudah terjawab. Ya. Selanjutnya di sini ada 2 pertanyaan. Titik stasioner. Kalau titik stasioner itu berarti ada nilai X. Nah, nilai X-nya sudah diperoleh. Berapa nilai X-nya? Yaitu negatif 2. Dan nilai Y. Kalau nilai Y berarti kita harus substitusi. Substitusi kemana? Ke persamaan Fx. Karena Fx itu sama juga dengan Y. Jadi ingat nih, Fx sama juga dengan Y. Jangan kamu substitusinya ke F aksen, tapi ke Fx. Sekarang kita substitusikan untuk mencari nilai Y-nya. Berarti F negatif 2 ya. Berarti di sini X-nya diganti negatif 2. Negatif 2 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 2 dikurang 32. Ini hasilnya adalah 4. Negatif 2 kuadrat, negatif 2 kali negatif 2, positif 4. 4 dikali negatif 2 itu negatif 8 dikurang 32, maka hasilnya adalah negatif 36. Berarti nilai Y-nya sama dengan negatif 36. Dengan demikian jawaban kamu sudah lengkap. Nah, tinggal kita tuliskan. Jadi titik stasionernya adalah negatif 2, negatif 36 dan merupakan jenisnya ya, stasioner minimum. Oke, jadi ini adalah mencari nilai stasioner dan jenis stasioner dengan menggunakan turunan
pertama. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan titik jenis stasioner jika menggunakan turunan kedua. Jadi kalau titik stasioner itu langkahnya sama seperti yang sudah kita bahas, mulai dari F aksen X sampai pada substitusi dengan F negatif 2. Maka titik stasionernya adalah negatif 2, negatif 36. Nah, sekarang jenisnya. Nah, ini kan tadi kan sudah kita peroleh dengan menggunakan turunan pertama, maka diperolehlah jenis stasioner minimum. Sekarang jika menggunakan turunan kedua, berarti kamu buat turunan kedua dari fungsi fx ini. Nah, jadi yang kita turunkan adalah 2x-nya. Turunan dari 2x itu adalah 2. 4-nya gimana? 4-nya 0 turunannya. Berarti tidak perlu ditulis. Nah, ini sudah diperoleh. Sudah selesai kamu menentukan turunan kedua. Kalau turunan kedua di sini misalnya ada x, 2x misalnya. Misal ini ya. Maka untuk mencari apakah turunan kedua itu bernilai positif, negatif ataupun 0, maka kamu substitusi lagi dengan nilai x sama dengan negatif 2 ini. Nah, tapi karena di sini turunan keduanya tidak ada x, berarti udah selesai. Hasilnya 2. 2 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Nah, maka jawabannya lebih dari 0 atau positif. Kalau positif berarti nilai stasionernya akan berjenis nilai stasioner minimum. Nah, maka akan sama hasilnya. Nah, itu jika kita menggunakan turunan kedua. Contoh yang kedua, tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 pada interval negatif 4 sampai dengan 3. Di sini kita tentukan dulu nilai stasionernya. Berarti mencari turunan pertama, yaitu 2x ditambah 4. Nah, turunan dari x kuadrat itu 2x, turunan dari positif 4 itu adalah 4. Positif 4x adalah 4. Setelah itu kita jadikan f aksen x sama dengan 0 untuk mencari nilai x-nya. Berarti 2x ditambah 4 sama dengan 0, 2x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 2. Di sini nilai x-nya negatif 2. Kita gunakan turunan kedua saja biar lebih mudah. Kita cari F2 aksennya, berarti turunan dari 2x adalah 2. 2 itu lebih dari 0. Nah, kalau turunan keduanya positif, berarti nilai stasionernya itu adalah nilai minimum. Nah, nilai minimum berarti begini gambarnya. Kalau pada kurvanya dari nilai x-nya negatif 3 ini dan seterusnya, ini dari seterusnya ya sampai pada negatif 2. Berarti dari atas sampai ke negatif 2 ini dia turun ke bawah sampai pada negatif 2, kemudian dari negatif 2 naik lagi ke atas. Nah, gitu. Nah, berarti gambarnya seperti ini. Sehingga untuk mencari nilai minimum, berarti kamu tinggal substitusi saja f negatif 2 ke persamaan fungsi fx-nya, yaitu negatif 2 kuadrat ditambah 4 kali negatif 2 dikurang 5. Nah, di sini 4 dikurang 8 dikurang 5, maka hasilnya negatif 9. Selanjutnya untuk mencari nilai maksimum, di sini kan ada 2 batas maksimum. Kita tidak tahu mana yang merupakan nilai yang paling besar. Nah, di sini ada interval, intervalnya adalah
negatif 4 dan 3. Berarti kita tinggal mensubstitusi saja antara kedua nilai ini. Mana yang paling besar, itulah dia merupakan nilai maksimum. Nah, berarti tinggal kita substitusi F negatif 4. Negatif 4 kuadrat ditambah 4 kali negatif 4 dikurang 5. 16 dikurang 16 dikurang 5, hasilnya negatif 5. Dan F3 berarti 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurang 5, berarti 9 ditambah 12 dikurang 5, hasilnya adalah 16. Maka yang lebih tinggi yang mana? Adalah 16. Maka 16 ini adalah nilai maksimum dan negatif 9 ini adalah nilai minimum. Nah, maka di sini kamu tuliskan, jadi nilai maksimumnya adalah 16 dan nilai minimum adalah negatif 9. Oke, untuk pembahasan kali ini kita sudah membahas 2 soal dan kita cukupkan. Selamat belajar.